Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara para pendengar yang budiman, para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Secercah Pahala Pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat tema keberkahan orang-orang soleh. Menjadi orang soleh adalah dambaan bagi setiap orang, di mana kesolehan itu diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang telah dipilihnya. Namun sejauh ini, apakah kita tahu sebenarnya apa pengertian orang-orang yang soleh itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 69, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ayat ini menjelaskan bahwa barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah dari para nabi, para siddiqin, dan para syuhada dan as-salihin. Dan mereka adalah sebaik-baik teman. Dalam ayat tersebut ada kata-kata as-salihin. Para mufassirin menafsirkan dan menjelaskan berbagai pengertian daripada as-salihin yang merupakan jamak daripada as-salih. Namun ada salah satu ta'rif pengertian daripada as-salih yang sangat menarik yang disampaikan oleh Ad-Doktor Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir. Beliau mengatakan orang yang saleh bukanlah orang yang suci yang tidak pernah melakukan dosa. Akan tetapi orang saleh adalah orang yang baik batinnya dan kebaikan-kebaikannya lebih dominan daripada keburukannya. Yang perlu kita garis bawahi, kebaikan-kebaikannya lebih dominan daripada keburukannya. Dalam ta'rif atau pengertian yang lain, banyak juga ulama-ulama yang mengungkap pengertian yang lain. Seperti As-Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Shatta. Beliau memberikan ta'rif atau pengertian as-salihun humul qa'imuna bihuquqillah wa huquqil ibad. Yang disebut dengan orang saleh adalah orang yang mampu mendirikan hak-hak Allah dan hak-hak hamba Allah. Hal senada juga disampaikan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad. Juga pengertian yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa orang-orang yang saleh adalah orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan lebih dominan daripada keburukan dan kesalahannya. Selain orang saleh itu menjalankan hablum minallah, hak-haknya yang berhubungan dengan Allah, orang saleh juga harus memenuhi hak-haknya yang berhubungan dengan hamba Allah sesama manusia. Saudaraku para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, lantas keberkahan apa yang didapatkan dari orang soleh tersebut? Karena orang soleh akan memberikan keberkahan, dampak positif pada dirinya dan juga pada orang lain dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kalau kita tilik salah satu ayat suci Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun tembok itu adalah milik dua anak yatim yang tinggal di Madinah. Maksudnya di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah tembok tersebut ada harta karun milik kedua anak yatim tersebut, dan kedua anak tersebut bapaknya adalah orang yang saleh. Ayat ini mengisahkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khadir alaihissalam, di mana pada saat itu Nabi Khadir mendirikan kembali tembok yang hampir saja rubuh tanpa memungut upah sedikit pun. Nabi Musa alaihissalam yang diwanti-wanti agar tidak menanyakan sesuatu apapun, tidak mampu menahan dirinya, dan akhirnya bertanya, dengan alasan apa Nabi Khadir mendirikan tembok yang hampir rubuh tanpa meminta upah. Padahal sebelumnya keduanya ketika singgah di desa tersebut dan meminta suguhan, meminta makanan dan minuman, tidak diberikan oleh ahli qaryah atau penduduk desa tersebut. Akhirnya terjawab bahwa di bawah tembok yang diperbaiki oleh Nabi Khadir alaihissalam tersebut ada harta karun yang tersimpan, yang dijaga oleh Allah, yang kelak akan diberikan kepada kedua anak yatim yang bernama Asram dan Suraim. Ini kenapa Allah menjaga? Ba'dul mufassirin menyebutkan wa kana abuhuma salihah, sebab kesolehan bapaknya. Ibnu Abbas yang terkenal sebagai ahli tafsir berkah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengungkap, hufidha bi salahi abawaihima. Kedua anak itu dijaga oleh Allah, bahkan harta bendanya juga dijaga karena kesolehan kedua orang tuanya. Padahal dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan yang dimaksud abuhuma di sini bukan bapaknya langsung, tapi kakek yang ketujuh yang bernama Kasih, di mana Kasih ini minal atqiya, termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan dalam kitab Hadiqatul Anwar, apabila kakek yang ketujuh saja dapat memberikan pengaruh kepada cicitnya yang nomor 7 dengan pengaruh yang baik, apalagi orang tua kandung yang langsung bersambung dengan putranya. Jika orang tuanya saleh, pasti keberkahan itu akan didapatkan oleh putra-putrinya. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Al-Munkadir menyebutkan, innallaha yahfazu bi salahil abdi waladahu wa walada waladihi wa itratihi wa ashiratihi wa ahli tuwairatin haulahu. Bahwa Allah akan menjaga berkat keberkahan seorang hamba yang soleh, putranya, putra dari putranya, keturunannya, bahkan tetangga yang berada di sekitarnya. Ini subhanallah, keberkahan orang yang soleh akan memberkahi anak turunnya. Dan jika yang soleh itu adalah anaknya, maka kesolehan anaknya pun akan memberkahi dan memberkahi kepada orang tuanya. Anak yang soleh akan selalu mendoakan orang tuanya yang sudah berada di alam sana. Dan doa itu akan selalu mengalir sebagai pahala yang tidak pernah terputuskan. Para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alim Tanzil juga menekankan hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha azza wa jalla la yadfa'u bil muslimi salih an mi'ati ahli baitin min jiranihi al-bala. Keterangan ini ada di tafsir Ma'alim Tanzil, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolak bala sebab keberkahan orang yang saleh,
100 tetangganya akan dilindungi oleh Allah dari turunnya bala. Inilah yang kami maksud dengan keberkahan dan keberadaan orang saleh yang memberikan keberkahan kepada keluarga, dirinya, juga para tetangganya dan orang-orang yang tinggal bersamanya. Kemudian yang kedua, orang yang saleh akan mendapatkan keberkahan doa setiap orang yang menjalankan sholat dari kaum muslimin di seluruh persada dunia. Karena dalam setiap sholatnya kaum muslimin pasti membaca dalam tahiyatnya, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Semoga keselamatan selalu tercurah kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh-saleh. Ini jelas yang dimaksud dengan hamba-hamba Allah yang saleh adalah saleh yang masuk dalam kategori yang saya sebutkan sebagaimana pengertian saleh tersebut. Adapun orang-orang yang dalam tanda kutip tidak saleh, maka tidak akan mendapatkan doa ini. Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan, man arada an yahza bihadha salam alladhi yusallimuhu al-khalqu fi as-salati falyakun 'abdan shalihan wa illa hurima hadzal fadl al-'azim. Beliau mengatakan, barang siapa ingin mendapatkan bagian dari salam yang didoakan oleh seluruh makhluk yang menjalankan salat, maka hendaknya dia menjadi seorang hamba yang saleh. Dan jika dia tidak sebagai seorang hamba yang saleh, maka dia akan terhalangi dari anugerah yang besar ini. Inilah keistimewaan jika seseorang sebagai orang yang saleh, maka orang di seluruh dunia selalu mendoakan dan mengucapkan salam untuknya dalam setiap sholatnya. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba dan berusaha untuk menjadi pribadi yang saleh. Karena orang yang saleh akan selalu membawa keberkahan, baik kepada dirinya, keluarganya, lingkungannya, maupun masyarakatnya. Dan orang saleh ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang saleh, dan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita dapat menempuh jalan menuju kesalehan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.